اللهم صل على حبيب نبي الشفيع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat serta rahmat sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang virtual Zoom pada malam hari ini. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan seluruh usahanya penjuru dunia dan kita dapat merasakan nikmatnya Islam. Kembali lagi kami dari pesantren mahasiswa Bentala Insan Adabi melaksanakan majelis Bentala Syuhada. Alhamdulillah sudah sampai ke seri yang ke-41 dengan dan akan melanjutkan membahas jurnal seperti itu dengan judul Mencari Pertemuan Arus Refleksi Aktivisme Perempuan dalam Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia, yang insya Allah akan dibersamai dengan Mas Ihsan yang masih menempuh mahasiswa strata 2 di jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga. Untuk tambahan terkait jurnal yang sudah ditulis Mas Ihsan sudah kami sebar di berbagai grup Majelis Bentala Syuhada, baik dari yang 1 sampai yang ketiga. Teman-teman bisa dapat mengakses jurnalnya di sana dengan mendownloadnya. Kepada Mas Ihsan kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Suara saya terakses ya? Terdengar, Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pada teman-teman semuanya yang telah menyelenggarakan forum ini. Kurang lebih tadi berapa? 42 kali ya? Ini masuk ke 41, Mas. Oh, ini 41 ya, 41 kali forum. Tentu itu luar biasa lah buat sebuah gerakan mahasiswa. Mengingat saya masih ingat dulu waktu Bentala didirikan itu saya sedang baru saja menyelesaikan tugas akhir, jadi ya tidak sempat lah bergabung dan belajar bersama dengan teman-teman karena ada berbagai kesibukan lain pada masa itu. Tapi dilihat dari progresnya luar biasa lah. Saya sangat mengapresiasi teman-teman dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya, ya semoga diskusi kita nanti berjalan dengan aktif dan efektif ya. Karena kenapa kok saya memilih tidak membuat PowerPoint dan lebih memilih mempublikasikan tulisan saya secara langsung, karena diharapkan teman-teman juga bisa memberikan kritik dan memberikan timbal balik kepada apa yang saya tulis. Gitu. Tulisan yang berjudul Mencari Pertemuan Arus Refleksi Aktivisme Perempuan Gerakan Pembaruan Islam Indonesia ini saya tulis kurang lebih di akhir tahun 2018 ya, sekitar bulan November lah kurang lebih. Awalnya saya menulis dalam seminar nasional di jurusan sosiologi di Universitas Negeri Malang, UM Malang. Kemudian setelah menyelesaikan seminar, tulisan itu dipublikasikan pada jurnal jurusan yang sama. Jadi kurang lebih sudah cukup lama kayak gitu, dan kalau tulisan sudah cukup lama ya layaklah kalau perlu dikaji kembali, perlu didalami kembali dan mungkin dapat menemukan fakta-fakta baru. Nah sebenarnya tulisan saya ini berangkat dari sebuah asumsi ya, atau ditambah kegelisahan juga, di mana
pada tahun-tahun tersebut sekitar tahun 2018 pertengahan itu banyak studi tentang ulama perempuan muslim di Indonesia gitu loh. Bahkan yang pertama cukup menarik perhatian saya itu tulisannya Hasanatun Jannah tentang ulama perempuan di Madura terkait relasi gender juga. Terus kemudian yang baru-baru ini terbit itu tentang perempuan ulama di atas panggung sejarah. Itu tulisannya Husain Muhammad. Yang tulisannya Husain Muhammad itu yang paling mempengaruhi saya sih. Meskipun itu terbit baru tahun ini, tapi saya udah sedikit-sedikit mendengar draftnya, udah sedikit-sedikit membaca awal juga itu di tahun 2018 itu. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan ya kepada diri saya sendiri. Saat kita membicarakan gerakan perempuan di Indonesia, sebelum gerakan kita membicarakan perempuan di Indonesia, perempuan Muslim, kebanyakan kita tidak juga beralih dari figuritas ulama. Gitu. Karena ya memang yang mewarnai dunia Islam ini ulama, mereka memproduksi ilmu pengetahuan, melakukan pembaruan terhadap ilmu pengetahuan dan sebagainya. Gitu. Terus ditambah lagi, akhir-akhir ini kita tidak dapat memisahkan kalau gerakan perempuan, yaitu pasti wacananya wacana gender, harus wajib, tidak boleh melepaskan diri dari wacana gender. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah wacana gender itu awalnya dibentuk di Eropa tahun 1800-an pertengahan, itu bukan dari kalangan intelektual, tapi mereka dari kalangan aktivis, buruh dan sebagainya. Baru setelah Perang Dunia ke-1 kurang lebih, dan kemudian menguat setelah Perang Dunia Kedua, itu baru mulai masuk ke kampus-kampus. Nah, jadi saya berangkat dari asumsi bahwa ya suatu pembaruan bagi perempuan secara umum, tidak hanya perempuan Muslim, itu sekiranya tidak tepat kalau kita memulai titik startnya, titik awalnya langsung ke para intelektualnya kayak gitu loh. Terus di mana peran para aktivis atau keberadaan para aktivis di wacana sejarah yang ingin kita bicarakan kayak gitu. Nah, maka dari itu saya menulis artikel ini di mana untuk memahami sejarah gerakan perempuan, gerakan perempuan Indonesia, kita mulai dari aktivisme gitu. Kenapa? Ya karena kita melihat bahwa perempuan melakukan pembaruan agama itu dari aktivisme juga, nggak langsung dari intelektual. Kemudian saya juga berangkat dari beberapa kali diskusi teman-teman di Bentala, kayaknya akhir tahun kemarin, di tulisannya Mbak siapa ya, yang teman dari PII itu, dan juga salah satu pembicaranya, saya lupa, beliau memberikan contoh prestasi perempuan di Indonesia langsung merujuk kepada tokoh-tokoh besar seperti Malahayati, terus yang dari Jepara itu saya lupa namanya. Oh ya, Ratu Kalinyamat, terus Ki Ageng Serang dan sebagainya kayak gitu loh. Padahal tokoh-tokoh yang barusan kita sebutkan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan gerakan perempuan dewasa ini. Kayak gitu. Kartini pun tidak kayak gitu. Kartini pun tidak ada hubungannya dengan gerakan perempuan Islam yang akan kita bicarakan. Meskipun relasi Kartini dengan Islam itu diungkit secara terus-menerus sampai cukup membosankan kayak gitu. Tapi tidak ada hubungan sama sekali antara Kartini dan perkembangan gerakan perempuan di Indonesia. Bahkan kalau kita tarik secara tegas ya memang tidak ada hubungannya. Hal ini saya berangkat dari sumber primer yang dimana dalam Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta, peran Kartini itu tidak muncul di dalam wacana mereka. Pertama di bagian pendahuluan mungkin bisa bareng-bareng kita menyimak ya. Nah, asumsi yang saya bawa itu berangkat dari disertasinya Bu Rofah yang memandang bahwa gerakan perempuan di Indonesia itu berangkat dari beberapa aspek atau beberapa ciri. Yang pertama adalah keinginan untuk melakukan pembaruan guna memodernkan masyarakat mereka, dan berharap bahwa hal ini dapat memungkinkan mereka memerangi imperialisme. Ya tentu sangat terkait ya dengan
konteks sosial pada masa itu, di mana kita posisinya masih sebagai bangsa yang terjajah, dan kalau kita sebagai bangsa yang terjajah, maka segala upaya untuk memerangi kolonialisme, imperialisme itu ya terus dilakukan kayak gitu. Saya akan simpulkan ke bagian terakhir. Kedua, perlawanan terhadap struktur prakapitalis, khususnya dinasti yang berkuasa, serta kejumudan keagamaan yang menghalangi pembaruan internal umat Islam. Kemudian yang ketiga, identitas nasional yang ditonjolkan sebagai dasar untuk menggerakkan rakyat dalam melawan imperialisme. Oke, yang pertama ya, kita ngomongin tentang pembaruan guna memodernkan masyarakat mereka dan memungkinkan mereka memerangi imperialisme. Nah, pembaruan yang dimaksud ini apa? Setidaknya pada awal abad 20 di Indonesia itu terjadi perubahan yang besar-besaran di dalam masyarakat kolonial, di mana ada yang disebut dengan masa keemasan kolonial ya, surplus dari pemerintah kolonial, politik etis, terus peningkatan ekonomi, keberhasilan industrial. Nah, ternyata hal-hal ini tuh juga berdampak kepada perempuan. Dampaknya apa toh? Mulai muncul perempuan terdidik, nah, gitu. Kenapa kok mulai muncul perempuan terdidik? Apakah ingin mengangkat harkat martabat perempuan? Enggak sampai situ. Kenapa kok dibutuhkan perempuan terdidik? Karena laki-laki saja tidak cukup untuk memenuhi hasrat kapitalis kolonial pada masa itu. Hasrat mereka harus dipenuhi dengan energi lain toh. Nah, termasuk perempuan kayak gitu. Jadi dalam masyarakat modern pada masa itu perempuan terbentur dirinya dalam industri di masa kolonial itu ya menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Kemudian yang kedua, perlawanan terhadap struktur masyarakat prakapitalis, dalam hal ini masyarakat tradisional ya. Nah, terjadi kontradiksi luar biasa di sini. Di saat pemerintah kolonial sudah cukup berusaha memperbaiki nasib perempuan, mereka menciptakan sekolah-sekolah dan sebagainya. Tetapi struktur masyarakat Jawa pada masa itu belum memberikan posisi yang cukup terhadap perempuan untuk mendapatkan kemajuan. Nah, yang mendapatkan kemajuan itu hanya perempuan bangsawan. Ingat, Kartini itu bangsawan, dan adik-adiknya, saudara-saudaranya atau apalah, mereka bangsawan. Mereka sebenarnya Kartini mendapatkan pendidikan itu bukan hal yang wajar, bukan yang tidak wajar, itu hal yang biasa saja. Nah, di sini yang menjadi unik bahwa para pembaharu Islam, para perempuan pembaharu, mereka itu lahir dari kelas sosial yang berbeda. Mereka bukan priai, tapi mereka kaya. Siapa? Ya, mereka adalah para perempuan pedagang, pengusaha, dan sebagainya. Nah, pedagang, pengusaha, perempuan, ini menjadi sebuah kelas sosial baru, yang mereka itu sudah muak dengan struktur masyarakat masyarakat tradisional, karena kolonialisme sendiri lebih memberi pembaruan kolonial sendiri lebih memberikan peluang bagi mereka. Nah, kemudian mereka mencari legitimate, perempuan ini mencari legitimate di mana? Ya tentu di Islam dan di dalam gerakan nasional. Nah, ini relevan sama pembicaraan yang ketiga sih. Jadi itu yang titik penting. Aktivis perempuan kita mulai dari Siti Munjiah, Siti Aisyah, terus Nyai Ahmad Dahlan dan sebagainya, terus Hajan Rasuna Said, terus dan berbagai tokoh perempuan di Sumatera Barat, mereka itu lahir dari kelas sosial pedagang. Mereka masyarakat kelas menengah, bukan elit bangsawan. Jadi saat mereka mau bermobilisasi menjadi elit, nah mereka harus mendapatkan saluran-saluran yang tepat toh. Nah, saluran yang tepat ini adalah agama dan nasionalisme juga. Ada sebuah pernyataan menarik ya dari Susan Blackburn, ini mungkin bisa memberikan kita sedikit konstruksi. Kenapa? Budi Utama berdiri, is okay. Syariat Islam berdiri, oke. Okay. Muhammadiyah berdiri, oke. Okay. Kenapa? Organisasi-organisasi yang berdiri antara tahun 1900 sampai 1915 itu, 3 organisasi besar itu berdiri. Kemudian organisasi perempuan juga berdiri ya setidaknya
dekade kedua lah, tahun 20-an. Meskipun untuk Aisyah itu tahun 17. Tapi saat memasuki tahun 30, posisi gerakan perempuan itu sudah hampir setara dengan gerakan laki-laki yang tadi kayak gitu. Misalkan wanita utama, wanita Katolik, wanita taman siswa itu mereka sudah memiliki posisi yang sama. Padahal mereka lahirnya beda toh. Apakah karena mereka disokong oleh para laki-laki yang berbaik hati? Enggak, kayak gitu loh. Dunia enggak seindah itu. Gitu. Nah, sebuah pernyataan menarik dari Susan Blackburn, dia merupakan guru besar studi gender di Australia. Dia menyatakan bahwa sikap perempuan yang cekatan dalam berorganisasi sering berpikir lebih realistis dan lebih berimbang beradab dalam pendekatan dibanding laki-laki menjadi kunci sukses dari gerakan. Jadi kalau saat ini kita di organisasi mahasiswa ya, di Ormawa, BEM, Hima maupun di LDK, itu lihat kok para akhwatnya, para perempuannya itu seakan-akan lebih ganas daripada yang ikhwan, yang laki-laki. Ya itu adalah tradisi gerakan kita, di mana saat mendapatkan suatu kesempatan perempuan di Indonesia, ya di Indonesia nanti saya baru ngomong Asia Tenggara, dia akan tampil lebih powerful daripada perempuan di belahan dunia lain. Bahkan di Asia Barat ataupun Arab, mereka harus menunggu satu generasi untuk maju. Kalau di UMY itu ada studi namanya Mermisi atau apa gitu ya. Fatimah Mermisi itu menunggu lebih dari 20 tahun untuk mencapai posisi sosial itu. Tapi gerakan perempuan di Indonesia tidak. Cuma satu dekade tidak sampai, gerakan perempuan di Indonesia itu sudah mencapai posisi yang setara. Nah, kemudian saya berangkat dari argumennya Anthony Reid ya, yang dimana dalam masyarakat Asia Tenggara, saya mengatakan masyarakat Asia Tenggara karena tentu tidak hanya terkait dengan masyarakat Islam saja. Dalam masyarakat Asia Tenggara, perempuan itu memiliki posisi yang sangat elastis kayak gitu loh. Dia dihargai karena prestasinya, bukan karena gendernya kayak gitu. Hal ini kita bisa lihat di dalam masyarakat Asia Tenggara. Terdapat nilai-nilai tawar perempuan yang cukup unik kayak gitu. Misalkan dalam ekonomi, pasar di Asia Tenggara itu didominasi oleh perempuan loh sampai hari ini. Kalau kita lihat ke pasar, itu isinya ibu-ibu atau bapak-bapak. Ibu-ibu kan. Rentenir di Asia Tenggara itu didominasi oleh perempuan. Dan mohon maaf, masalah seksualitas di Asia Tenggara itu otonomi perempuan itu tampak kayak gitu. Nah, cuma nanti setelah masuk Islam itu ya agak berubah-ubah dikit lah. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa perempuan di Asia Tenggara dalam ini Indonesia itu memiliki nilai tawar yang unik saat dia berhadapan dengan laki-laki. Itu di pendahuluan saya sih. Jadi bagaimana saya itu membuka bahwa ya memang secara genderik berbeda posisi dan akar historis perempuan di Indonesia atau Asia Tenggara, yang nantinya karena perbedaan akar historis ini akan membedakan pola gerakannya juga. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ya? Belum Mas, mungkin nanti kami himpun di sesi tanya jawab saja Mas Isa. Oh ya, di belakang ya sesi tanya jawabnya ya? Iya Mas. Oke. Ya nggak apa-apa. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, ya jarang sih beda jurnal ngomongin metode, tapi saya pengen ngomongin metode ya. Ya kalau di studi sejarah, itu kan ada metode, ada pendekatan. Nah, anehnya, di studi sejarah, itu metode itu tetap, kalau nggak 4, 3. 4, ya kalau nggak 4, 5. Tapi pendekatan itu berbeda-beda. Nah, pendekatan ini nanti yang digunakan oleh orang-orang sejarah sebagai visual analisis. Nah, ini juga yang sering saya lihat luput di teman-teman studi Islam kayak gitu loh. Di teman-teman yang melakukan kajian Islam seperti ini. Kadang-kadang karena kemampuan kita dalam teori sosial yang mapan dan bagus kayak gitu loh. Kita tahu entah itu perempuan dalam worldview Islam lah, kritik atas kesetaraan gender dalam worldview Islam dan sebagainya. Itu paham bagus. Jadi secara pendekatan untuk memahami sejarah ya kita udah cukup bagus lah. Nah, tapi sisi historisnya itu kita sering kurang gitu. Nah, ini yang saya tekankan dalam penelitian ini sih. Jadi untuk memahami sejarah apapun dalam hal ini sejarah perempuan, karena penelitian saya terkait itu
kita tidak bisa meninggalkan disiplin sejarah, di mana disiplin sejarah itu dibangun dari sumber primer. Sumber primer itu apa itu? Sumber primer itu adalah sumber yang sezaman dengan peristiwa itu. Kalau tidak sezaman, kita bisa nafikan keberadaan peristiwa itu. Karena ya jarak kita dengan masa lalu itu terlalu jauh. Salah satu-satunya cara untuk kita memahami masa lalu dengan apa yang ditinggalkan dari masa lalu tersebut. Kita mengatakan Laksamana Malahayati itu keren, kita mengatakan bahwa Ratu Kalinyamat itu keren, Nyakeng Serang dan sebagainya. Tetapi sumber untuk mengkonstruksikan peristiwa-peristiwa tersebut itu minim. Dan kalau minim, secara metodologis boleh loh kita singkirkan validitasnya sebagai fakta. Hal itu yang sering menjadi olok-olokan sih dari para sejarawan Eropa dalam memahami sejarawan Islam, itu karena sikap mereka terburu-buru dalam menentukan validitas fakta yang mereka miliki. Padahal kalau kita ingat tokoh kita seperti Pak Kunto, terus Kuntowijoyo, atau Ibnu Khaldun, bahkan mereka itu beliau yang sangat sadar sumber. Nah, nanti akan kita diskusikan lah sumber tentang sejarah perempuan itu gimana. Kemudian ke apa yang ingin kita bahas tentang aktivisme dan perubahan sosial. Nah, di sini saya akan menekankan bahwa memang aktivisme perempuan Islam di Indonesia itu sejatinya berangkat dari keinginan untuk melakukan perubahan sosial, gitu loh. Karena posisi perempuan di masa kolonial itu tidak mendapatkan posisi yang menguntungkan. Sementara itu gerakan Islam pada masa itu belum sampai tataran gerakan ya. Itu juga belum memberikan kepuasan yang maksimal bagi perempuan, gitu. Padahal kaum perempuan sendiri menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi baik dalam kolonialisme, imperialisme, kemunduran umat dan sebagainya itu sama. Maka karena masalah yang mereka sadari sama, ya tentu mereka ingin turut berperan dalam menyelesaikan masalah yang sama ini, kayak gitu. Meskipun kata peran itu sendiri cukup risih ya di telinga saya, karena seakan-akan peran perempuan, tapi nggak ada atau peran laki-laki. Ya perempuan dalam ini saja, karena peran itu terkadang menjadi diksi yang mengerdilkan dalam dalam perempuan tersebut. Nah, perlunya memahami historisme untuk melihat bagaimana aktivis perempuan ini sebagai suatu perubahan, usaha untuk melakukan perubahan sosial, karena perubahan itu kemudian mengajak kaum perempuan lain untuk sama-sama berubah juga, yang nanti hasilnya kita bisa amati di dalam Kongres Perempuan, di mana ya setidaknya lah banyak perempuan terpelajar di Indonesia yang pada masa itu bisa memiliki kesepahaman bersama. Kongres Perempuan tahun 28, mohon maaf kalau saya salah, nanti dikoreksi, tahun 1928 yang diselenggarakan di Yogyakarta, itu menjadi momen penting bagi perempuan itu, untuk perempuan Indonesia untuk mencapai kesepahaman. Di antara beberapa pokok pikiran yang dituangkan dalam Kongres Perempuan itu, yang pertama, ya ini menjadi masalah klasik ya, yang pertama tentang ketidakadilan dalam hukum atau dalam sistem perkawinan di Indonesia. Kalau sudah ngomongin sistem perkawinan, maka ini tidak hanya membicarakan tentang Islam, tetapi ketidakadilan terhadap perempuan di dalam semua sistem perkawinan itu ada, gitu. Tidak hanya terjadi pada Islam. Kalau terjadi pada Islam ya tentu ya seperti halnya poligami, terus hak talak hanya di tangan istri, itu saja adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang dulu masih menjadi masalah, untung sekarang sudah tidak. Kalau kita lihat apa hanya Islam toh yang bermasalah, enggak. Hukum kolonial itu juga masih mengandung kecacatan terhadap perempuan. Kalau teman-teman mau melihat sebuah kecacatan hukum bagi perempuan di masa kolonial, yang paling jelas itu kita lihat filmnya Bumi Manusia, yang kasus Minke, hak asuhnya dan sebagainya. Itu kalau kita lihat dari sisi hukum, itu menjadi bukti bahwa pemerintah kolonial belum cukup memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap perempuan di masa tersebut. Nah, masalah-masalah tersebutlah yang diakumulasikan menjadi suatu kehendak, ayo kita harus melakukan perubahan.
Terus yang kedua adalah kesadaran dari kaum laki-laki sendiri. Ya kaum laki-laki memang menyebalkan kayak gitu. Dalam satu sisi tradisi di masyarakat tradisional yang cukup mendeskripsikan wanita itu sulit dihilangkan kayak gitu loh. Bahkan pada masa itu pun Kongres Perempuan itu mendapat cibiran dari aktivis Budi Utomo. Nah itu kan yang memandang bahwa ini sisa-sisa tradisi masih menjadi racun. Kemudian kalau kita lihat di Islam sendiri pun juga kita tidak bisa menafikan masih ada stereotip negatif yang dimana meski tahun 28 itu berhasil diselenggarakan Kongres Perempuan di Jawa, namun pada Kongres Muhammadiyah tahun 21 yang dimana perempuan Aisyah itu ingin berbicara di depan umum, itu masih menjadi hal yang asing dan ditentang oleh ulama-ulama Sumatera Barat. Tanpa menghilangkan rasa hormat saya terhadap ulama di Sumatera Barat, tentu hal itu menjadi suatu kecacatan yang masih diperjuangkan pada masa itu. Selain dalam aspek itu, perubahan sosial yang diinginkan perempuan itu adalah adanya suatu posisi sosial yang harusnya lebih baik terhadap perempuan kayak gitu. Tapi hal ini justru dibendung oleh kolonialisme dan dibendung oleh adat sendiri kayak gitu loh. Dan perempuan dalam hasil Kongres Perempuan itu sendiri pun menyadari bahwa kalau kita ini maju bersama, kolonialisme itu bisa berakhir. Bahkan kembali saya mengutip Susan Blackburn, gerakan perempuan Islam di Indonesia itu uniknya menyadari bahwa keadilan, kesetaraan bagi perempuan, keadilan gender yang saat itu konteksnya beda, itu hanya bisa ditegakkan dengan adanya kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu menjadi suatu gerbang yang diharapkan bagi perempuan. Kalau kita udah merdeka, pasti pembaruan, pasti perubahan sosial ini akan terjadi. Nah, kemudian merujuk pada pembicaraan kita, terus gerakan perempuan Indonesia, perempuan Islam itu posisinya di mana? Nah, gerakan perempuan Islam itu menempatkan posisi yang unik ya, di mana Aisyah menjadi salah satu gerakan perempuan terbesar pada masa itu, menjadi satu-satunya fasilitator Kongres Perempuan. Dia yang punya tempat, dia yang punya masa, dia yang punya duit untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan di situ. Perdebatan memang terjadi di saat Aisyah merasa Islam cukup dipermalukan saat peserta Kongres itu terlalu menekankan ketidakadilan dalam aspek hukum Islam. Meskipun ketidakadilan itu tidak dinafikan oleh Aisyah, tetapi Aisyah juga mengundang pada suatu argumen bahwa daripada kita mengkritik sebuah hukum Islam yang itu ketidakadilannya hanya satu aspek saja, seharusnya gerakan perempuan bersama-sama menciptakan konstruksi baru tentang keadilan bagi perempuan. Dan Islam itu menjadi salah satu pengisi dari konstruksi baru tersebut. Karena ya ijtihad atau pembaruan pada Islam itu ya menjadi hal yang dimungkinkan. Lanjut ya. Kemudian ke dinamika arus gerakan ya. Nah, seperti yang saya mengutip Susan Blackburn tadi, saat gerakan perempuan Islam itu mengira dalam tanda kutip ya, mengira kalau kemerdekaan itu akan menjadi gerbang bagi kemajuan mereka, gitu. Setelah merdeka perempuan akan lebih baik, setelah merdeka perjuangan akan kesetaraan perempuan itu akan didapatkan, tapi nyatanya ya zong dikit lah, karena setelah kemerdekaan ya kita ngomongin setelah tahun 50 ya, dikatakan tidak terlalu signifikan posisi gerakan perempuan pada masa itu. Bahkan untuk gerakan perempuan Islam sendiri terjebak dalam posisi-posisi sulit kayak gitu. Nah, di antara posisi sulit yang ditemui gerakan perempuan adalah di sisi lain gerakan perempuan itu berharap kalau aspirasi mereka
dalam hal ini yang sempat dijadikan kasus itu tentang kasus UU tahun 1953 tentang undang-undang perkawinan, di mana sudah ada usaha dari gerakan perempuan untuk mendesak konstituen Islam itu turut memperjuangkan hak-hak perempuan kayak gitu. Nah, oh iya, saya cuma baca punya tadi, punya moderator. Nah, ternyata setelah di parlemen, partai-partai Islam seperti Masyumi, PSII, NU dan sebagainya itu karena mereka masih didominasi oleh laki-laki, maka suara perempuan itu kurang muncul di parlemen, bahkan dapat dikatakan tidak muncul. Nah, masalah kemudian kembali mengkerucut saat gerakan perempuan Islam itu terjebak di dalam posisi yang sulit. Di sisi lain, mereka tidak bisa menafikan bahwa poligami itu adalah ya bagian dari konstruksi hukum Islam, meskipun mereka mengkritik itu habis-habisan. Tetapi pada masa itu Soekarno melakukan poligami, menikah lagi, ya berkali-kali sih menikahnya Soekarno, menikah, dan pernikahan Soekarno itu merubah konstruksi hukum di Indonesia. Gitu. Kan ada suatu undang-undang yang dimana pejabat itu tidak boleh menikah dengan harus menikah dengan syarat-syarat seperti ini. Tapi Soekarno itu menerobos syarat-syarat tersebut, dan menerobosnya itu sampai melakukan perubahan cukup prinsipil terhadap undang-undang. Nah, gerakan perempuan Islam itu cukup diolok-olok pada masa itu. Mereka dianggap sebagai pihak yang mereka dikambing hitamkan atas konstruksi keagamaan mereka, di mana seakan-akan di dalam pandangan masyarakat umum itu ya gerakan perempuan Islam itu tidak bisa lepas dari keislamannya, ya memang tidak bisa lepas. Tetapi saat Soekarno itu salah, sebenarnya gerakan perempuan Islam di Indonesia seperti Aisyah dan lain-lain itu mereka melakukan kritik habis-habisan terhadap Soekarno, gitu. Karena mereka menganggap poligami yang dilakukan Soekarno ini tidak terkendali dari sisi hukum, gitu. Arus kritik itu terus-menerus terjadi hingga nanti keluarlah dekret Presiden Soekarno yang dimana itu memberangus gerakan perempuan Islam, karena yang tadinya Soekarno itu mengharapkan gerakan perempuan Islam itu menjadi pendukung atau menjadi pihak yang menyepakati tindakan poligami Soekarno, tetapi ternyata mereka mengkritik. Nah, itu menjadi salah satu pihak-pihak yang dibekukan Soekarno pasca dekret Presiden tahun 1959 ya kalau nggak salah, 1960. Nah, itu sih arus yang cukup kuat dari gerakan perempuan ternyata masih sulit melakukan perubahan di Indonesia. Karena kalau saya mengutip dari Pak Taufik Abdullah, meskipun gerakan perempuan di Indonesia itu bagus, nah gerakan perempuan Islam di Indonesia ini karena bagusnya atau karena kompetensi yang mereka miliki, mereka menciptakan segmennya sendiri dibanding gerakan laki-laki kayak gitu. Jadi gerakan perempuan Islam di Indonesia itu bisa berdiri tanpa gerakan laki-laki. Ya kita bisa lihat seperti Aisyah itu sendiri, dia bisa cukup mandiri tanpa terlalu menggantungkan diri pada Muhammadiyah. Namun di saat kemandirian itu ada, di sisi lain kemandirian ini menjadikan relasi antara hubungan laki-laki dan perempuan baik secara sosial maupun secara gerakan itu tidak terjadi secara maksimal. Sehingga kalau yang dikatakan Bu Alimah itu pengarus utamaan gender itu sulit terjadi di saat gerakan perempuan itu masih susah berdamai dengan laki-laki. Dan gerakan laki-laki itu juga belum membuka diri terhadap gerakan perempuan karena masih dilihat sebagai sisi mata uang yang berbeda kayak gitu. Selanjutnya saya lebih banyak mengungkapkan fakta-fakta sejarah sih tentang gerakan perempuan. Gitu. Di halaman-halaman belakang saya membicarakan tentang gerakan perempuan pada masa Orde Baru ya, dan posisi gerakan perempuan Islam ini di mana. Nah, kalau tadi di Mesir itu
perempuan itu langsung ke intelektual, nggak pakai gerakan sosial. Nah, namun berbeda di Indonesia. Gerakan intelektual perempuan yang kita lihat tokoh-tokoh besar perempuan seperti Bu Alimah, Bu Rokfah, atau kalau yang beberapa tokoh-tokoh dari gerakan Islam lain selain Muhammadiyah dan NU, itu mereka uniknya tidak langsung masuk dari panggung, tapi saat mereka menjadi aktivis perempuan, berangkat dari masyarakat, nah itu menjadi bekal intelektual mereka sampai ke perguruan tinggi. Nah, setidaknya di masa Soeharto ini menjadi masa yang cukup masuk akal bagi gerakan perempuan di saat aktivis-aktivis perempuan pada masa itu meskipun mendapat tekanan politik, tapi intelektualitas mereka cukup mapan kayak gitu. Kemapanan intelektualitas mereka itu karena saat masa muda mereka dilatih oleh gerakan yang bangkit dari masyarakat. Kemudian saat mereka menjadi intelektual masuk ke perguruan tinggi, bekal dari masyarakat itu masih ada. Nah, itu yang menjadi unik. Kita temukan Bu Rokfah, Bu Susi Kuntawijaya, Bu Hamama, Fadilah Zubair dan sebagainya. Ya memang itu nggak terkenal sih. Mereka itu bisa menjadi intelektual organik, tapi juga yang intelektual kampus yang mapan kayak gitu. Karena bekal mereka dari alam gerakan itu cukup banyak. Nah, kemudian pada masa setelah reformasi terjadi gejala yang cukup aneh ya bagi gerakan perempuan ya. Bukan bermaksud saya menyalahkan arus pemikiran Barat kayak gitu. Kalau arus pemikirannya saya terima-terima aja, tapi yang menjadi unik, yang menjadi aneh bahkan akhir-akhir ini gerakan perempuan itu lupa terhadap ruh mereka sebagai gerakan sosial. Jadi mereka hanya sibuk berbicara di Menara Gading. Mereka melakukan dekonstruksi luar biasa terhadap perempuan dan itu tidak masalah, dekonstruksi tidak masalah. Tetapi terjadi hal aneh di mana setidaknya kurun waktu dari tahun 99 sampai 2020 itu tidak ada prestasi yang cukup signifikan yang dilakukan oleh intelektual perempuan yang mereka tidak mengalami masa penempaan melalui gerakan. Saya tidak menyalahkan produk Barat karena ya gerakan para intelektual yang masa Orba tadi mereka produk Barat semua akhirnya. Tapi munculnya tokoh-tokoh gerakan perempuan atau pemikir perempuan sekarang yang mereka tidak melalui arus kaderisasi gerakan perempuan Indonesia menjadikan mereka terasing sendiri dari gerakannya. Mereka seakan-akan menganggap perempuan Indonesia itu nasibnya seburuk itu, ketidakadilan gender itu seburuk itu. Ya memang buruk kayak gitu loh. Tapi ayolah kayak gitu loh. Di masyarakat kita masih terdapat peluang-peluang yang luar biasa gitu bagi perkembangan kaum perempuan gitu. Nah, intelektual perempuan yang terlalu terjebak dalam Menara Gading inilah yang menjadi problema bagi kita gitu. Tapi di sisi lain, intelektual yang di masyarakat juga mereka nggak mau menaikkan grade mereka untuk menjadi intelektual yang di bidang akademik gitu. Nah, celakanya di saat terjadi disrupsi, maksudnya disrupsi itu di sisi lain adanya intelektual perempuan yang gerakannya itu kosong dari akar historisnya karena mereka tidak terbentuk dari arus gerakan perempuan Indonesia. Tapi di sisi lain terdapat domestifikasi perempuan yang justru muncul dari Islam kayak gitu loh. Tadinya gerakan pembaruan Islam, purifikasi, pemurnian terhadap Islam itu membawa arah progresif terhadap perempuan. Semakin Islam dimurnikan, maka perempuan itu semakin progresif. Itu di tahun 1920-an, 30-an. Celakanya di tahun 2000-an, ya 2010-an lah, gerakan yang dimaksud dengan pembaruan Islam, memurnikan Islam, mohon maaf saya sebutkan saja, gerakan salafisme yang katanya membawa pembaruan kepada nilai-nilai kemurnian Islam, itu ternyata membawa domestifikasi Islam yang luar biasa kayak gitu loh. Luar biasa parah domestifikasinya kayak gitu loh.
tentu saja ya itu adalah hak mereka lah. Tapi adanya pihak-pihak yang semakin mengacaukan arus gerakan perempuan ini menjadikan gerakan perempuan Islam di Indonesia itu tercerabut dari akar gerakannya. Nah, ini yang menjadi kesimpulan bagi tulisan saya. Mungkin akan menjadi bahan diskusi bagi kita semua. Kemudian waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak moderator. Ya, terima kasih ke Mas Ihsan yang telah menyampaikan terkait materi pada malam hari ini. Kepada teman-teman sekalian, jika ada yang mau bertanya dapat mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan di kolom chat sesuai dengan format yang sudah saya kirimkan barusan, seperti itu. Mungkin karena masih belum ada yang bertanya, Mas Ihsan, mungkin saya bisa memulai bertanya dahulu, Mas Ihsan. Ya, monggo Mas, monggo. Ya, mungkin saya cukup tertarik dengan sejarahnya terkait gerakan perempuan itu sendiri. Sebenarnya yang memulai titik baliknya yang paling utama dari gerakan aktivis di Indonesia sendiri itu apakah melalui figur tertentu ataukah mungkin tadi yang disebutkan Mas Ihsan sebagai Kongres Perempuan itu, Mas? Nah, yang satu lagi Mas, saya mau tanya satu lagi. Mas, ulangi lagi Mas, putus-putus. Oh gitu. Ya, tadi terkait sejarahnya itu apakah titik balik aktivis perempuan itu dimulai dari figur tertentu ataukah dari kongres yang Mas tadi sebutkan di awal terkait kongres perempuan di 1928 kalau nggak salah ya. Yang kedua, ini karena saya juga kurang banyak mengkaji terkait gerakan perempuan seperti itu, Mas. Sebenarnya untuk definisi yang tepat untuk gerakan perempuan itu sendiri seperti apa, Mas? Jadi kita bisa mengklasifikasikan dengan tepat inilah gerakan perempuan yang benar, yang selain itu mungkin belum bisa dikatakan gerakan perempuan. Seperti itu, Mas. Oke ya, terima kasih banyak. Mohon maaf tadi agak ada gangguan sinyal ya, jadi suara jenengan terputus. Tentang titik balik ya, ini sebenarnya titik baliknya itu dimulai dari suatu figur atau dari kongres perempuan. Nah, sebenarnya ini penafsiran kita aja sih untuk memahami sejarah. Nah, ya keberadaan suatu figur tidak dapat kita nafikan ya terhadap sebuah perubahan sosial. Tapi karena saya itu orang sejarah yang memilih mazhab strukturalisme, jadi saya menganggap bahwa yang menciptakan menciptakan perubahan itu struktur, bukan tokoh-tokoh tertentu. Dia tokoh itu cuma memancing saja. Kalau dilihat dari akar historisnya, sebenarnya gerakan perempuan itu sudah mulai muncul sebenarnya tahun 1900-an awal, di saat gerakan laki-laki tadi, seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, Sarekat Islam, itu mereka lahir duluan. Nah, awalnya di awal pembentukannya mereka itu sudah terbuka dengan keanggotaan perempuan kayak gitu loh. Jadi jangan kita bayangkan udah saatnya kita memasukkan anggota perempuan, enggak. Saat Budi Utomo lahir, di situ ada anggota perempuan. Di saat Sarekat Islam itu lahir, di situ ada anggota perempuan. Di saat Muhammadiyah lahir, di situ sudah ada anggota perempuan kayak gitu loh. Kenapa kok sudah ada keanggotaan perempuan di organisasi tersebut? Karena ya selainnya organisasi modern, ya mereka tidak lagi dapat memisahkan antara peran laki-laki dan perempuan dong. Jadi mungkin nanti setelah mereka mapan, perempuan itu sudah mulai mapan, baru perempuan itu memisahkan diri dalam tanda kutip, ya karena nalar perempuan yang progresif tadi menjadikan mereka cukup mampu untuk memisahkan diri, dan mereka mungkin terjebak ke dalam kejenuhan di saat aspirasi mereka tidak maksimal. Jadi menurut saya titik baliknya itu apa? Ya titik balik gerakan perempuan itu sama dengan titik balik gerakan nasional Indonesia, gitu loh. Karena dalam gerakan nasional Indonesia di situ ada perempuan. Nah, kemudian saya tambahkan perempuannya itu siapa toh? Perempuannya itu siapa saja? Gitu. Yang cukup menyebalkan saat kita melihat gerakan perempuan seakan-akan, gerakan perempuan Islam
dia jadi tokoh perempuan karena dia istrinya ulama ini, istrinya ulama itu, atau anaknya ulama ini. Enggak. Gerakan perempuan Islam di Indonesia, gerakan modern ya saya ini, mereka tidak lahir dari anak siapapun, dari istri siapapun. Mereka mandiri. Bahkan ketua Aisyah pertama itu bukannya Aisyah Madalan loh. Bukan istrinya Kehadalan, bukan anaknya Kehadalan. Ya dia adalah Siti Bariyah itu merupakan perempuan terpelajar di Kauman pada masa itu yang nanti dikatakan pantas untuk memimpin Aisyah. Ya gitu sih. Jadi untuk memulai startnya, ya kita mulai dari start gerakan nasional di Indonesia. Kemudian tentang definisi yang tepat ya, definisi yang tepat untuk kita memahami gerakan perempuan atau gerakan perempuan Islam ya. Kita mulai dari gerakan perempuan dulu. Sebenarnya definisi ini sudah cukup dipusingkan oleh para aktivis perempuan sendiri karena mencari start dari sejarah itu susah. Ada buku bagus yang tulisannya Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia, judulnya. Editornya Fauzi Rizal dan kawan-kawan. Nah, bukunya ini kebetulan ada di samping saya. Nah, di dalam buku tersebut, dan saya coba komparasikan dalam buku-buku lainnya, untuk mendefinisikan gerakan perempuan Islam yang tepat, itu kita harus membatasi periodisasi sejarah dari Islam itu sendiri, kayak gitu loh. Karena ya di periodisasi sejarah kan ada sejarah masa Islam klasik, kolonial, dan sebagainya, toh, gitu. Saat kita ngomongin gerakan Islam, kita nggak pantas kalau ngomongin Ratu Kalinyamat, gitu. Nggak pantas kalau kita ngomongin Laksamana Malahayati, karena mereka ada di dalam kurun waktu yang berbeda, di dalam klaster waktu sejarah yang berbeda. Kita akan ngomongkan mereka kalau kita ngomongkan sejarah Islam masa Indonesia Madya atau Indonesia Pertengahan. Boleh, gitu. Tapi saat kita membicarakan sejarah gerakan perempuan Islam di Indonesia, definisi yang tepat, ya kalau saya merujuk dari beberapa buku, ya kita mulai dari berdirinya organisasi-organisasi perempuan Islam, dan di mana organisasi perempuan Islam itu berdiri beriringan, nggak bersamaan, beriringan dengan organisasi-organisasi Islam juga, kayak gitu. Jadi masa Indonesia modern yang katanya flag itu dimulai dari tahun 1900 pas sampai setelahnya, itu menjadi penarikan definisi bagi kita. Kalau sebelumnya itu definisinya berbeda lagi. Kalau setelahnya, nah ini baru kita ngomong gerakan ini kapan? Oke, kita ngomong gerakan Islam, kayak gitu. Jadi kita tidak bisa memisahkan gerakan itu tanpa organisasi. Kita tidak bisa memisahkan gerakan itu terhadap ya masa Indonesia modern. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Mas Ihsan. Ini sudah ada pertanyaan masuk dari Mbak Neti Yuanda, asal Banten. Pertanyaannya, gerakan perempuan khususnya feminisme mempropagandakan perjuangan keadilan dalam melakukan pergerakan. Namun keadilan yang dimaksud kadangkala tidak sesuai dengan makna keadilan yang sesuai dengan Islam. Menurut Anda, apakah problem keadilan pada para feminis atau pejuang kesetaraan gender? Terima kasih. Sebenarnya saya harapkan ya sih bisa bertanya secara langsung lah. Ini kemunduran bagi saya, bagi gerakan perempuan. Kenapa perempuan harus bertanyanya tidak langsung kayak gitu loh? Kenapa kok perempuan di pengajian itu bertanyanya harus pakai kertas kecil yang membacakan MC? Apakah suara perempuan itu aurat? Gila kan kayak gitu loh. Di dalam di dalam kongres, dulu namanya kongres, sekarang namanya muktamar. Di dalam Kongres Muhammadiyah tahun 1950 itu gerakan perempuan itu secara yakin dan mantap mereka mengusulkan untuk pembukaan hijab atau tirai yang membatasi rapat antara laki-laki dan perempuan. Gerakan perempuan sendiri yang menolak tirai untuk membatasi ruang publik mereka. Loh, kenapa alasannya? Lah saat kita itu di sekolah, di kampus, di jalan, di tempat kerja, laki-laki perempuan itu bisa belajar bersama, bisa duduk bersama, bisa bertatap muka bersama. Itu di tempat yang di tempat publik ya. Kenapa kok di tempat keagamaan
di forum-forum kajian, justru malah yang forum yang pasti baiknya itu kita membatasi diri. Kan konyol kayak gitu. Ya ini mungkin bisa jadi di diskusi kita juga sih. Wong kita di sekolah, di kampus kita bisa sama-sama kok. Kita di sini malah di agama sendiri malah memberikan kemunduran bagi kita. Itu sih yang termasuk saya sedihkan. Ngapain kayak gitu loh, perempuan itu nanya harus pakai kertas kecil, harus pakai perantara kayak gitu. Kalau gitu kita kembali ke tahun 1700-an aja kayak gitu loh. 1700-an aja nggak kayak gitu kok. Perempuan di Asia Tenggara, ini saya malah agak out of topic ya. Perempuan di Asia Tenggara itu mendominasi pasar kayak gitu. Kalau sekarang enggak, yang jualan itu adalah laki-laki dan sebagainya. Saya harapkan tidak ada lagi lah perempuan yang bertanya pakai kertas atau harus melalui perantara moderator. Perempuan punya haknya sendiri. Dan jangan bikin kemunduran. Oke ya, problem keadilan yang bermaksud ya, di konstruksi keadilan para feminis itu kok berbeda dalam konstruksi keadilan di Islam. Oke, sekarang saya tanya, cara perempuan Islam mengkonstruksi keadilan itu kayak gimana? Perempuan Islam di sebelah mana? Perempuan Islam di belahan dunia mana? Karena Islam sendiri mengkonstruksikan keadilan itu beragam ya Mbak. Kita tidak bisa monolitik melihat cara Islam dan cara masyarakat mengkonstruksi keadilan kayak gitu loh. Di masyarakat Asia, keadilan bagi perempuan itu tidak dibatasi kayak gitu loh. Perempuan itu bisa melakukan apa kayak gitu loh, asal dia memiliki kemampuan kayak gitu loh. Sementara di konstruksi perempuan di Asia Barat kan tidak, ya monggo kayak gitu. Tapi gini, saya mungkin akan sedikit menguraikan kenapa kok kita terkaget-kaget, terkonyong-konyong dengan seakan-akan feminisme itu konstruksinya terbentur luar biasa bagi kita. Sejak kapan toh kita itu kenal sama feminisme? Saat kita kenal dengan feminisme, tapi kita sudah membawa bekal gerakan yang cukup, maka kita tidak akan terkejut lagi dengan segala pandangan dan konstruksi yang diberikan sama feminisme. Tapi konstruksi kita untuk berhadapan dengan feminisme, itu konstruksi kita ya konstruksi klasik. Fahamnya para ulama, fahamnya para kiai dan sebagainya, itu bagus. Tapi seperti paper saya itu menganggap bahwa untuk memahami feminisme, itu tidak hanya cukup dengan nalar Islam kita, tapi nalar gerakan Islam kita yang sudah dibentuk dari tahun 1900-an awal. Jadi kalau sampai saat itu kita tidak akan heran-heran lagi dengan feminisme itu anti-Islam. Kita sudah menjadi aktivis berapa lama dan nasab aktivis saya nggak setuju sama nasab keturunan yang sekarang lagi heboh ya. Tapi nasab aktivisme kita itu sampai mana? Kalau kita nggak memiliki nasab aktivisme yang jelas, kita nggak berangkat dari gerakan Islam yang jelas, ya saat kita lihat feminisme, kita seakan-akan feminisme itu hal yang asing. Padahal saat tahun 1970-an, seperti Profesor Baroroh Barit, itu dia melihat feminisme nggak asing kayak gitu. Orang feminis mengatakan perempuan itu harus ada di ruang publik. Udah dari dulu perempuan Islam di Indonesia itu memperjuangkan ruang publik. Sampai dia itu berdebat habis-habisan dengan ulama Sumatera Barat agar bisa duduk dan berbicara di depan podium. Sudah dari tahun 1930, perempuan-perempuan di Muhammadiyah dan Aisyah itu pergi tablik itu berdakwah sendirian tanpa mahramnya, karena dia menganggap ya yang sudah aman kok. Jadi sebelum kita mengatakan konstruksi keadilan itu sesuai dengan Islam atau enggak, kita perlu merenungkan apakah nalar aktivisme yang terbentuk di dalam pikiran kita itu sudah sesuai dengan nalar aktivisme Islam di Indonesia belum. Kalau belum, kita hanya membangun nalar dari hari ini, terputus. Seperti kalau kita mempelajari Alatas tanpa menghilangkan hormat saya sama Alatas ya. Kita mempelajari Alatas tanpa mempelajari Kuntowijoyo, kita akan terkejut. Kita mempelajari Kuntowijoyo tanpa mempelajari Pak Natsir, kita akan terkejut. Kita mempelajari beliau tanpa mempelajari Cokro Aminoto, kita akan bingung.
saat kita mengkaji tokoh-tokoh feminisme, mengkonstruksikan keadilan, ya kita berangkat dari tokoh-tokoh perempuan kita. Gitu. Kita baca tulisannya Rasuna Said, kita baca tulisannya Bu ya tokoh-tokoh perempuan Islam kita lah. Jadi justru saya mengajukan tantangan kepada Anda saat kita bersikap suudzon terhadap feminis, apakah konstruksi kita itu cukup untuk membangun keadilan yang kita inginkan? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Isan telah memberikan jawabannya. Kepada saudara-saudara semua, jika ingin menanyakan dapat mengaktifkan fitur raise hand. Tapi jika malu seperti itu ya, bisa kirim ke chat gitu, ke moderator dengan format yang sudah saya kirimkan. Oh iya, kepada Mbak Neti, apakah mau memberikan tanggapan kepada jawabannya Mas Ihsan? Seperti itu. Ayo Mbak, tanggapi Mbak. Mbak Neti, kalau mau secara langsung juga bisa langsung raise hand saja, tidak apa-apa. Mas Ihsan, ini ada pertanyaan masuk kembali lewat kolom chat kembali dari Mas Farhan, Bandung. Bisakah kita melihat pemikiran para wanita muslimah Indonesia yang tadi disebutkan tanpa perlu menamakannya feminisme? Karena latar belakangnya dengan para pengusung feminisme seperti Judith Butler dan Simone dan Beauvoir, meski ada irisan, apakah tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang unik? Bisa enggak ya? Ya bisa gitu loh. Sebenarnya
kita perlu membaca bukunya Bu Alimatul Hidayah yang berjudul Feminis Muslim Indonesia. Feminis Muslim Indonesia, terbitan 2 tahun lalu kalau nggak salah. Saya jadi moderatornya beliau kok di dalam forum. Nah, jadi gini, sebelumnya kita mengendalikan prasangka kita terhadap yang lain dulu ya, Pak Ibu. Oke ya, sebenarnya kita tetap bisa memandang pemikiran mereka secara generik ya, secara murni kayak gitu. Karena teks pemikiran mereka itu ada kayak gitu. Nah, mungkin sekalian ya. Nah, gimana toh caranya untuk kita mendapat pemikiran mereka? Nah, banyak pemikiran tokoh-tokoh perempuan Muslim kita itu tuh justru terekamnya di surat kabar, koran, majalah dan sebagainya kayak gitu. Ya memang butuh usaha yang cukup ekstra sih, nggak bisa instan, namanya juga proses sejarah ya. Saya banyak menemukan pemikiran-pemikiran mereka yang cukup luar biasa. Bahkan kalau kita mengatakan tahun 40 itu ini rada sensitif ya. Tahun 40 sekarang kan yang terkenal ngomongin Lady Imam itu siapa? Bu mana ya? Aminah Wadud ya, Lady Imam ya. Posisi perempuan sebagai imam ya. Tahun 1940 itu di dalam salah satu gerakan perempuan kita itu sudah ada loh wacana perempuan itu sebagai imam. Mungkin Aminah Wadud belum lahir pada masa itu ya. Sudah ada loh wacana itu, dan di salah satu masjid, kan ada masjid khusus perempuan ya di Jawa Barat, itu yang menjadi imam perempuan di mihrab, yang azan perempuan, yang qomat perempuan, jamaahnya itu adalah perempuan. Tadinya jamaahnya adalah perempuan, tetapi karena masjid itu terletak di pasar, maka jamaahnya adalah perempuan dan laki-laki. Yang menjadi imam siapa? Perempuan. Oke ya. Jadi kalau kita serius membaca teks gerakan perempuan kita akan menemui banyak keterkejutan yang mungkin pemikirannya lebih gila daripada feminisme ya. Kata feminisme itu sangat gila ya, merubah sendi-sendi berpikir Islam kita. Oh, tunggu dulu. Sebelum mereka mengenal feminisme, bahkan sebelum para feminis barat itu lahir, mereka sudah berpikir jauh lebih melampaui zamannya. Oke? Jadi, karena kemampuan berpikir mereka yang progresif itu, kita bisa kok mengatakan kita bisa menilai tokoh-tokoh itu lebih independen daripada feminis itu. Itu sih. Ya mungkin bacaan kita harus diperdalam ya, khususnya pendekatan kita tentang sumber-sumber primer, sumber-sumber asli dari masa tersebut. Ya, ini ada catatan kecil dari Mas Farhan tadi. Maaf kirim lewat chat, nggak ngirim langsung. Kan walaupun masnya laki-laki, tapi rumahnya itu kecil dan tidak kedap suara, takut bikin berisik gitu Mas. Itu permohonan. Kan Mas, kalau Mas malah nggak apa-apa. Karena kan laki-laki suka rusuh ya, kalau ini mending nulis aja kan laki-laki. Karena sekitarnya itu biasanya suara-suara yang lain atau apa, rusuh toh, mending nggak usah. Kalau perempuan kan cenderung kalau nge-zoom itu di tempat yang sepi, mojok, itu jadi saya lebih percaya lah. Oke ya. Ya, Mas Farhan masih mau memberikan tanggapan terhadap jawaban Mas Ihsan atau tidak? Bisa mungkin langsung raise hand aja jika apa itu. Ini ada tanggapan dari Mas Farhan. Menarik Mas, kalau di kajian feminisme muslimah akhir-akhir ini di Indonesia ada upaya dekolonis
dekolonisasi dari wacana feminisme mainstream. Seperti apa bentuknya? Wacana dekolonisasinya ya. Nah, itu penting ya. Ya wacana dekolonisasi kita kembali kepada nalar atau kita kembali kepada kekhasan gerakan perempuan Islam kita. Oke ya, saya mengapresiasi teman-teman, termasuk teman-teman di Bentala, kita berusaha kembali ke nalar Islam kita sebagai suatu teks ya. Kita kembali ke cara pandang dunia kita sebagai seorang muslim. Tapi salah satu usaha dekolonisasi pemikiran feminis itu juga saat kita kembali ke nalar gerakan perempuan kita. Kita bisa loh bicara perempuan tanpa feminis. Kapan? Yaitu gerakan perempuan di Indonesia tahun 1930-an itu mereka bisa berdiri mandiri loh tanpa feminis kayak gitu. Bahkan dengan kemampuan keislaman yang minim kayak gitu loh. Jangan dikira perempuan yang saya bicarakan itu tadi semua ulama kayak gitu loh. Banyak yang mereka bukan ulama, banyak mereka yang bukan berangkat dari kelas masyarakat keagamaan. Kita sendiri kadang-kadang lupa pada diri kita sendiri bahwa kita ini, ya setidaknya saya dan banyak orang aktivis Islam itu tidak berangkat dari keluarga ulama kan, kayak gitu loh. Mungkin banyak teman-teman di Bentala ini, oke lah lulusan pesantren, tapi kita tidak anak dari kiai ini dan itu kayak gitu loh. Dulu saat gerakan Islam berdiri, mereka juga independen, mereka tidak berpikir anak kiai ini dan itu. Mereka menafsirkan Islam, mereka mengkaji Islam dengan kemandirian mereka. Jangan dilupakan, Cokro Aminoto itu tidak bisa berbahasa Arab, kayak gitu. Tapi dia memiliki kemampuan Islam yang luar biasa, interpretasi dia terhadap Islam luar biasa. Kayak gitu. Ya, jadi salah satu cara dekolonisasi tidak hanya kita kembali kepada pemikiran Islam, tapi kepada fakta-fakta sejarah tentang gerakan Islam kita. Jadi membangunnya itu harus dengan dua kaki, dengan kaki teologisnya dan dengan kaki faktualnya kayak gitu. Dulu tuh saya pengen bikin sempat diskusi sama Mas Anton juga, pengen bikin lah buku tentang Masjid Syuhada itu dari sisi gerakan kayak gitu. Karena saya pernah menemukan dokumen tahun 60 di salah satu koran di Jogja tentang Masjid Syuhada itu jadi sarang intelektual yang bermacam-macam. Ya karena saya orang sejarah sih, saya lebih ke sejarah murni daripada kepemikiran, cara pandang. Monggo. Terima kasih Mas Farhan ya. Semoga bisa diskusi lah kapan-kapan. Nah ini masih ada tanggapan kembali dari Mas Farhan. Oh iya. Kalau Masnya secara pribadi, apakah punya kritik terhadap pemikiran Muslimah Indonesia masa lalu yang progresif itu? Oh, secara pribadi ya. Ya, secara pribadi saya memiliki kritik ya kepada pemikiran pendahulu kita dulu, seperti kritik saya terhadap para feminis di masa ini. Karena ya keduanya adalah ibu kita yang mengasuh kita dalam gerakan. Tentu kalau kita kritik, ibu-ibu kita itu senang banget ya. Pada masa lalu kebanyakan dari gerakan kita itu berangkat dari masyarakat kelas menengah, orang kaya lah kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang cara mereka mengkonstruksi kritik itu terlalu elitis dan terlalu serampangan gitu loh. Ya wajar, mereka hadir dari kelas sosial yang mapan kayak gitu. Jadi mereka tidak mempertimbangkan resiko dan sebagainya. Itu sih kritik saya. Terus memang diakui banyak dari mereka yang tidak memiliki basis keilmuan klasik ya, dan memang tidak terlalu penting pada masa itu. Ya ada miss lah 1-2 kali pasti ada miss. Begitu pula aktivis kita itu tidak bisa lepas dari miss lah kayak gitu. Bahkan banyak teman-teman kita yang mencoba mengkritik feminisme dalam worldview Islam, tapi mereka mencabut secara terburu-buru akar gerakan intelektual kita kayak gitu. Kan lucu. Itu sih masih banyak kritik. Nah, karena mereka tidak berangkat dari masyarakat kelas bawah, berbeda dengan masa kita. Kita kan banyak ya dengan pendidikan ini bisa bermobilitas sosial. Jadi kadang-kadang pandangan mereka itu terlalu elitis dan tidak memperhitungkan resiko.
Ya, terima kasih Mas Ihsan terhadap tanggapan yang barusan. Mungkin juga sudah tidak ada pertanyaan yang masuk ke kolom komentar ataupun tidak ada juga yang mengaktifkan fitur raise hand. Mungkin dari Mas Ihsan bisa memberikan closing statement gitu ya sebelum saya menutup forum pada malam hari ini. Terima kasih kepada moderator. Closing statement ya. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman dan peserta yang hadir. Saya harapkan besok itu yang bertanya lebih banyak perempuan ya, kayak gitu. Saya sangat berharap kalau seperti di bagian abstrak saya, dua kalimat pertama di abstrak saya itu, kegelisahan kita terhadap kemunduran gerakan perempuan itu lahir dari stagnansi di gerakan perempuan kita. Gitu. Jangan sampai usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Islam hari ini justru membawa kemunduran terhadap gerakan perempuan kita. Hal ini menjadi sebuah keterbalikan sejarah di saat 100 tahun lalu gerakan perempuan kita itu bisa maju dan bisa progresif dengan Islam, tapi sekarang kita justru menjadi regresif karena Islam. Terima kasih. Semoga sehatlah untuk teman-teman di Bentala juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Ihsan telah memberikan closing statement-nya. Oh, ini ada masuk dari Mas Farhan. Terima kasih Mas. Ya, mungkin juga sudah masuk ke penghujung acara. Terima kasih kepada saudara dan saudari semua yang telah mengikuti forum pada malam hari ini dengan tertib dan juga memperhatikan sepenuhnya. Mungkin dari saya, jika ada kekurangan itu murni kesalahan dari saya, dan jika ada kelebihan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.